Perkenalkan, nama saya Bobi Dulu. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal UTS yang kedua. Di sini kita diketahui fungsi tujuan z sama dengan 80x ditambah 60y dengan batasan-batasan 1, 4x tambah 2y lebih kecil dari 60. Yang kedua, 2x tambah 4y lebih kecil dari 48. Yang ketiga, x dan y lebih besar daripada 0. Langkah yang pertama, mengubah fungsi tujuan agar variabel yang nilainya belum diketahui berada di sebelah kiri tanda sama dengan z sama dengan 80x ditambah 60y. Nah, kita geser tanda sama dengan yang sebelah kanan. Jadi z kurang 80x dikurang 60y sama dengan 0. Langkah yang kedua, mengubah batasan-batasan yang mempunyai nilainya lebih kecil menjadi sama dengan atau select variable. Fungsi tujuan z dikurang 80x dikurang 60y sama dengan 0 dengan batasan-batasan yang pertama 4x tambah 2y tambah S1 sama dengan 60. Kita di sini menambahkan S1 agar menambahkan sama dengannya di sini dan seterusnya. Kemudian kita kembali menuju langkah ketiga, mengubah persamaan menjadi bentuk tabel. Nah, di sini terdapat kolom FD variabel dasar dan ini MK nilai paling kanan, nilai kanan. Ini data-datanya yang terdapat dari yang tadi sini. Lalu kita menuju langkah 4, memilih kolom kunci, yaitu dasar untuk mengubah atau memperbaiki tabel agar bisa memperoleh pemecahan optimal. Caranya melihat nilai minus terbesar di Z. Nah, sini kita untuk memilih kolom kunci, melihat nilai minus terbesar dari Z. Ini kolom, ini baris Z, dan kita lihat yang terbesar itu adalah 80 ya. Maka di sini kolom kunci kita di X, yaitu dengan minus 80. Nah, seterusnya kita ke langkah 5, memilih baris kunci atau dasar untuk mengubah atau mengadakan perbaikan. Caranya mencari nilai NK terkecil dengan cara NK dibagi kolom kunci. Nah, NK dibagi kolom kunci yang X, NK dibagi kolom kunci, kita cari hasilnya yang terkecil, 4, yaitu 60 dibagi 4. Itu 15, itu yang paling kecil di antara dua ini. Maka pivot kita di sini terdapat pivotnya 4. Seterusnya ke langkah 6, kita mengubah nilai baris kunci. S1 ini kita dapat dari sini tadi. Pivot tadi kita 4, maka S1 dibagi pivot. 0 bagi 4 sama dengan 0, 4 bagi 4 sama dengan 1. Nilai X itu hasil pembagian dari S1 dan pivot, dan seterusnya. Lalu langkah ke-7, kita mengubah nilai-nilai di luar baris kunci dengan rumus nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisien kolom kunci. Nah, nilai koefisiennya di sini tuh Z minus 80. Jadi dengan cara 1 dikurang 0 dikali minus 80, hasilnya ini, dan seterusnya. Sama juga dengan ini, seperti yang pertama, ini nilai koefisien S2 nya 0 dibagi 0 dikurang 0 dikali 2, dan ini hasilnya nilai baris baru. Lalu kita implementasikan tabel ke dalam tabel ini dengan nama tabel dengan nilai baris baru. Karena di sini di nilai Z terdapat nilai minus, maka kita mengulang kembali ke langkah ke-4. Kita mengulang kembali ke langkah 4 karena terdapat nilai minus. Lalu langkah 4, menentukan kolom kunci. Ya, sudah pasti kolom kuncinya itu pada baris Z yaitu minus 20. Lalu kita ke langkah ke-5, menentukan baris kunci. Menentukan baris kunci tadi membagi nilai paling kanan pada kolom kunci. 15 dibagi 1/2 itu 30, dan 18 dibagi 3 itu 9. Maka yang paling kecil itu 18 dengan pivot 3. Maka kita pilih di sini. Maka kita dapat pivotnya itu 3. Nah, seperti langkah ke-6 tadi, kita mengubah nilai baris kunci lagi dengan baris S2 ini, nilainya ini kita masukkan di sini. Lalu pivot yang 3 ini dibagikan dengan 3 semua. Hasil pembagian S2 dan pivot yaitu Y. Nilai Y itu 0 dibagi 3 sama dengan 0, 0 dibagi 3 sama dengan 0,
dan seterusnya. Langkah ketujuh, mengubah nilai di luar baris kunci. Rumusnya itu seperti tadi juga, nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisien kolom kunci. Nilai koefisiennya itu Z minus 20. Caranya sama seperti tadi, 1 dikurang 0 dikali minus 20. Dan ini hasilnya. Nilai baris baru ini hasilnya. Hasil dari pembagian ini, hasil pengurangan ini dikali ini. Dan tabel yang kedua ini nilai koefisiennya X 1/2. Nah, kita menggunakan dengan cara yang tadi juga. Ini dikurang ini, lalu kurang 0 dikali 1/2. Ini hasilnya. Dari hasil tabel ini kita implementasikan dengan tabel dengan nilai baris baru, itu variabel dasar, dan ini MK-nya. Dan ini hasilnya. Untuk membuktikannya, kita melakukan persamaan, yaitu berdasarkan tabel terbaru, lakukan persamaan fungsi tujuan max z sama dengan 80x ditambah 60y. Max z 80, x-nya itu berapa? 80x ditambah 60y. 80x itu 12 dan y itu 6. Maka 80 dikali 12 ditambah 60 dikali 6 sama dengan 1320. Ini hasilnya apa sih ya? Maka jumlah optimal pulpen dan pensil yang dihasilkan adalah 12 pulpen dan 6 pensil dengan laba rupiah 1320. Sekian dari saya, terima kasih.